Shalom, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semuanya jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana ketika Yesus mengutus ke-12 muridnya ke daerah-daerah Galilea dan sekitarnya dengan berpasang-pasangan, mereka pergi melakukan banyak mujizat, mengusir banyak setan, memberikan banyak penyembuhan-penyembuhan, bahkan memberitakan tentang kerajaan Allah. Secara keseluruhan, misi, tugas, dan pekerjaan yang diberikan oleh Yesus kepada para muridnya berhasil. Maka tibalah waktunya para murid itu kembali berkumpul dan bertemu dengan Yesus. Di dalam ayat yang ke-30 dalam perikop firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di sana dijelaskan ketika para rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus, memberitahukan kepada Yesus semua yang mereka kerjakan dan yang mereka ajarkan. Dengan bangga, dengan penuh sukacita, para rasul atau para murid Yesus menceritakan akan apa yang sudah mereka lakukan kepada banyak orang, kepada gurunya. Setelah mereka menceritakan semuanya itu, Yesus memahami bahwa secara fisik, secara spiritual, tentu para murid itu kelelahan. Mereka butuh istirahat karena kesibukan yang begitu luar biasa. Sampai makan pun dikatakan dalam perikop kita pada saat ini tidak sempat. Itu karena kesibukan. Maka tentu memelihara kesehatan fisik dan memelihara
kesehatan secara rohani sangat dibutuhkan. Itulah alasannya kenapa Yesus berusaha untuk beristirahat sejenak. Sekali lagi, Yesus ingin beristirahat sejenak bersama dengan para muridnya, menenangkan diri, supaya kekuatan pulih kembali, kesehatan pulih kembali, semangat pulih kembali. Karena apa? Karena sesungguhnya Yesus dan para murid itu manusia biasa, sebagaimana orang pada umumnya. Yang pasti butuh makan, butuh istirahat. Tapi apa yang terjadi ketika para murid naik perahu bersama dengan Yesus? Orang banyak berbondong-bondong mengetahui tujuan yang akan dituju oleh Yesus beserta dengan para murid. Lalu dengan penuh antusias, dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepercayaan bahwa mereka mengikuti Yesus lewat jalan darat. Dan sampai mereka ke tujuan yang akan dituju Yesus terlebih dahulu. Nah, apa yang boleh kita lihat juga di sana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ketika Yesus melihat hal yang demikian, tergeraklah hatinya. Yesus melihat orang banyak itu penuh belas kasihan. Yesus melihat orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia, yaitu penuh berbelah rasa. Yesus seperti melihat mereka seperti orang atau domba yang tidak ada gembala. Tentu memang itu yang terjadi pada saat itu Bapak Ibu. Di mana figur seorang gembala tidak dimiliki oleh para masyarakat. Raja yang harusnya mengayomi seperti Raja Herodes, tetapi justru menindas. Para pemuka agama yang harusnya memberikan kesejukan kepada mereka, justru memberikan kegelisahan dan ketidaknyamanan. Satu-satunya yang bisa memberikan kenyamanan dan kesejahteraan, ketentraman jiwa, yaitu Yesus. Maka hal yang sangat wajar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka pasti mengejar orang yang memberikan kenyamanan. Tentu hal itu sama seperti kita. Di mana orang yang memberikan kenyamanan bagi kita, maka tentu kita akan berlama-lama untuk bercerita dan duduk bersama dengan orang tersebut. Tapi kalau orang tersebut tidak memberikan kenyamanan, maka kita akan segera meninggalkannya. Namun apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan tema yang sampai kepada kita, dikatakan Tuhan mengembalakan umatnya. Bagaimana pengembalaan yang diberikan oleh Yesus kepada umatnya di dalam perikop kita ini? Kita melihat di dalam ayat yang ke-34, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Yang pertama sekali, bahwa Yesus sesungguhnya menjadi gembala yang sangat baik kepada kita. Yesus menunjukkan belas kasihan tidak hanya kepada orang banyak, tetapi Yesus juga menunjukkan belas kasihan itu kepada para pelayannya, yaitu kepada para murid. Dengan mengajak para murid untuk beristirahat, sesungguhnya Yesus menunjukkan belas kasihan di sana. Tapi di sisi lain juga, Yesus juga menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang membutuhkan pelayanan. Inilah jiwa seorang gembala yang baik. Inilah jiwa menjadi seorang gembala yang hadir di tengah-tengah umat. Sebagai gembala, Yesus peduli. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan, Yesus memperhatikan. Maka kalau kita baca Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 29 dikatakan di sana,
datanglah kepadaku, atau marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Maka jiwa kita, kehidupan kita akan digembalakan oleh Yesus, dan Yesus menjadi gembala yang baik bagi kita, yang memberikan ketenangan. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Kepedulian yang dipertunjukkan oleh Yesus begitu luar biasa. Dia peduli kepada para pelayannya, dia peduli kepada para umatnya, dia peduli kepada ke-12 rasul itu, dan dia juga peduli kepada orang banyak. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus memang benar-benar Allah yang begitu luar biasa. Kepedulian Yesus menunjukkan bagaimana dia hidup di tengah-tengah umat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang kedua yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini, bagaimana firman ini mau mengajak kepada kita, yaitu untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya gembala di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca di dalam kitab Yehezekiel 34 ayat 2b sampai ayat 5, di sana Yehezekiel mengecam para gembala-gembala yang ada di tengah-tengah bangsa Israel yang menindas orang-orang Israel pada saat itu. Tetapi kalau kita lihat di dalam perikop kita melihat bagaimana Yesus hadir. Yesus peduli kepada orang-orang yang tertindas. Yesus hadir, Yesus peduli kepada orang-orang yang menderita. Dia menjadi kesejukan bagi setiap orang. Dia menjadi jawaban atas setiap pergumulan yang dihadapi oleh setiap orang. Maka ini harus kita tarik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ke tengah-tengah gereja kita pada saat ini. Seperti yang dikatakan oleh Paus Fransiskus ketika dia berkunjung ke Brazil pada saat itu. Dia bertanya kepada para uskup, kepada para kardinal pada saat itu, mana yang lebih sibuk di dalam kehidupan kalian, pelayanan administrasi gereja kah, atau pelayanan pastoral keluar? Dikatakan kalau kalian sibuk oleh pelayanan administrasi gereja, berarti kalian atau gereja menjadi Tuhan untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau gereja lebih sibuk melayani pastoral atau melayani masyarakat, maka gereja akan menjadi penyejuk bagi sesama. Maka tentu ini harus kita jawab bersama Bapak Ibu. Sebagai orang yang percaya, sebagai umat Kristen, atau sebagai pelayan-pelayan gereja pada saat ini. Mana yang lebih sibuk yang kita lihat di tengah-tengah gereja? Gereja sibukkah melayani secara administrasi seperti yang terjadi memang banyak di banyak tempat? Apa yang dilakukan oleh pelayanan gereja? Yang dilakukan oleh pelayanan gereja, kalau ada pemberkatan diberkati. Kalau ada yang meninggal dikuburkan. Kalau ada yang dibaptiskan. Kesibukan rutinitas itu yang terjadi. Mari kita keluar dari zona itu. Ketika Yesus menjadi gembala bagi kita, maka Yesus mengajak setiap orang yang percaya, engkau perlu istirahat di dalam kehidupanmu. Tapi yang terpenting adalah, marilah engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diinginkan oleh Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari firman ini, kita mau diajak setiap orang yang percaya untuk memiliki berbelas rasa bagi sesama. Ada banyak orang yang harus kita jangkau. Ada banyak orang yang harus kita layani. Ada banyak orang yang harus kita kuatkan di dalam kelemahan mereka. Ketika Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia berbelas rasa kepada kita. Dia menopang kita, Dia menguatkan kita. Dia mengasihi kita, Dia menjadi gembala yang baik bagi kita. Maka kita juga tentu Bapak Ibu diajak dan diutus
untuk menjadi gembala bagi sesama kita, untuk menjangkau orang lain, untuk membantu orang lain. Tuhan Yesus sebagai gembala, dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia ingin beristirahat, tapi dia mengesampingkan semuanya itu demi melayani banyak orang. Maka kita juga demikian Bapak Ibu. Jangan tarik semua pelayanan itu kepada dirimu sendiri, tetapi tariklah dirimu sendiri untuk melayani kepada orang lain. Karena kesanalah kita dipanggil oleh Tuhan. Amin, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik. Untuk setiap kebaikan, kemurahan, dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Benar ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan sebagai gembala yang agung bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap pemeliharaan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Berkati seluruhnya setiap orang yang mendengarkan firman ini, supaya mereka menjadi berkat bagi sesamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sehat, Tuhan memberkati.